Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Righteous tahun 2006. Yo, tanpa spoiler di awal, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa. Masih banyak tersedia di toko jamu terdekat Anda. Oke, sebelum ke video, jangan lupa. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Dong Chi-sung, seorang gangster yang diperintahkan oleh bosnya bernama Mr. Kim untuk membunuh seorang profesor bernama Mr. Choi. 받으셔. 아래로 반만 넣고 갈라니까. 잘 찌를 수 있겠는가? 알아왔어? 내장 살펴가면서 찌르게? Pertengkaran sengit terjadi dan akhirnya Choi memanggil polisi, namun bukannya polisi yang datang, melainkan pemadam kebakaran. Hal ini menyebabkan Chi-sung hilang kesabaran dan langsung menikam Mr. Choi. Akibat kejadian itu, Chi-sung dijebloskan ke penjara dan divonis 15 tahun penjara. Namun seorang jaksa menawarkan Chi-sung kesempatan keringanan hukuman jika dia bersaksi bahwa penusukan itu diperintahkan oleh Mr. Kim. Tetapi Chi-sung tetap setia kepada bosnya dan menolak tawaran dari jaksa. 동치석, 빨리 맞지? 김영희가 시켰어. 모르는 이야기. Chi-sung dikawal ke selnya di penjara. Dengan keamanan tinggi, dia diawasi dengan ketat oleh para sipir penjara. Tetapi tepat ketika dia akan dikurung, suara siulan yang sangat akrab menarik perhatiannya. Chi-sung mengamati area ruangan penjara dan menemukan sumber suara siulan itu, yang ternyata adalah teman masa kecilnya dan mantan gangster bernama Sutan. Di sana Chi-sung mengira bahwa temannya itu sudah dieksekusi karena hukuman mati. Di jam makan siang, Sutan mengundang Chi-sung untuk makan bersama, di mana mereka duduk dengan narapidana lain. Namun makan mereka terganggu oleh seorang narapidana sombong bernama Jeffrey. Si Jeffrey ini dikenal suka mengintimidasi narapidana baru. Meskipun diejek, Chi-sung tetap tenang dan tidak memperlihatkan keganasannya. Akibat itu, si Jeffrey melampiaskan amarahnya dan menyerang napi lain. Namun untungnya sipir turun tangan dan si Jeffrey pergi meninggalkan kantin bersama panayagannya. Di rumah sakit, Mr. Kim mengunjungi Mr. Choi yang selamat dari penusukan oleh Chi-sung. Mr. Choi beranggapan bahwa kedatangan Mr. Kim akan membunuhnya di sana. Namun ternyata kedatangan Mr. Kim ini mengusulkan untuk bekerja sama lagi. Mr. Choi menerima tawarannya itu asalkan Chi-sung harus dibunuh. 좋은 일도 좀 해야 않겠소? 한남만 들어주시오. 돼지가 시방 겁나게 아프요. 아프기도 허겄지요. 찌른 놈. Setelah meninggalkan rumah sakit, Mr. Kim mandi air panas dengan salah satu anak buahnya dan merenungkan situasi keuangan gengnya. Dia menyadari bahwa tanpa kesepakatan bisnis dengan Mr. Choi, mungkin akan kehabisan dana. Oleh karena itu, ia rela mengkhianati anak buahnya sendiri. Sementara di tempat lain, anak buahnya Mr. Kim yang bernama Jujun sedang menemui mantan pacar Chi-sung yang bernama Susan. Jujun memberinya alamat penjara Chi-sung agar Susan bisa mengunjunginya. Namun Susan marah kepada Jujun dan tidak ingin berurusan lagi dengan AA Chi-sung yang seorang gangster. Kembali ke penjara, Chi-sung dikunjungi oleh Mr. Kim. Mr. Kim meyakinkan Chi-sung bahwa dia akan segera membebaskannya. Tetapi ekspresi Mr. Kim berubah ketika Chi-sung menyebut nama Sutan. Mr. Kim terkejut mendengar bahwa Sutan masih hidup, dan reaksinya menunjukkan bahwa dia tidak senang tentang hal itu. 저기 형님, 순탄이가 살아있어라. 죽어도 죽은 놈이고. Di sisi lain, Jujun mengunjungi gubuk kecil tempat orang tua Chi-sung tinggal. Jujun menawarkan mereka sebuah apartemen sebagai hadiah dari geng. Tetapi ayah Chi-sung menolaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima uang yang diperoleh dengan cara tidak halal. Dia juga menolak untuk mengunjungi Chi-sung di penjara dan hanya berharap putranya akan segera bertobat. Saat Jujun melihat sekeliling gubuk, dia menemukan foto lama dirinya bersama Chi-sung dan Sutan. Hal ini membuatnya mengenang masa-masa indah mereka
saat main bola di sawah yang penuh letak dan pulang ketika azan maghrib berkumandang. Pasti kalian ada yang pernah ngalamin. Malamnya di sebuah angkringan, Jujun menceritakan kisah masa kecil persahabatannya dengan Sutan kepada anak buahnya. Namun tiba-tiba, anak buahnya memberitahukan bahwa sebenarnya Sutan masih hidup. Mendengar itu, Jujun pun terkejut karena ternyata teman masa kecilnya itu masih hidup. Namun tiba-tiba para tentara yang sedang makan di sana malah mengejek Jujun dan mengganggunya. Jujun yang tidak terima langsung mengajak mereka untuk baku hantam. Hal ini menyebabkan mereka semua ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara di penjara, Jisung menemukan sebuah terowongan rahasia di dalam selnya. Terungkap bahwa terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan makanan dan minuman keras. Terowongan ini nantinya akan menjadi rute pelarian bagi Jisung dan narapidana lainnya. Keesokan harinya, seorang napi bernama Badru terlihat mukanya sudah babak belur karena telah dipukuli oleh Jepri dan panayagannya. Jisung yang merasa kasihan memutuskan untuk membalaskan dendamnya Badru kepada Jepri dan panayagannya. Jisung yang merupakan seorang gangster terkenal dengan kemampuan jurus Tajeh Munding, tentu saja bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. 저쪽 쌍꺼풀 없는 새끼냐? Namun sayangnya setelah kejadian itu, Jisung harus dikurung di sel isolasi selama 1 minggu. Bahkan Jujun yang berniat untuk menjenguknya terpaksa harus pulang lagi karena kepala sipir melarangnya. Reputasi Jisung menjadi terkenal di mana semua napi sedang menggosipkan tentang Jisung yang merupakan anggota gangster dengan julukan si Tajeh Munding. Hal itu membuat semua napi di sana menjadi ketakutan dan segan kepada Jisung. Kemudian scene berpindah kepada Mr. Kim yang sedang pergi ke sebuah pabrik yang ternyata Mr. Choi telah membuat narkoba jenis baru yang terbuat dari tanaman langka di Garut yang bisa dijual di Indomaret sebagai dodol ataupun dorok-dok. Mr. Kim sangat senang, namun sayangnya Mr. Choi tidak akan menyuplai narkoba itu jika Jisung masih hidup. Kemudian malam harinya pasukan gangster lain yang dipimpin oleh Bongsik terlihat sedang menyerang orang tua Jisung. Dan ternyata hal itu ia lakukan karena ingin balas dendam kepada Jisung yang sudah membuat kakinya pincang ketika dulu. Keesokan harinya anak buah Mr. Kim datang ke lapas untuk mengunjungi Badru di sana. Anak buah Mr. Kim menugaskan Badru untuk membunuh Jisung di lapas ini, dan jika Badru berhasil, maka Badru akan menerima imbalan uang, namun jika ia menolak, maka si Badru akan mati di tangannya. Akhirnya Badru menerima tawaran itu, namun ia merasa dilema untuk membunuh Jisung karena sebelumnya Jisung pernah menolongnya. Sedangkan di tempat lain, Bongsik datang mengunjungi Mr. Kim karena ingin mengajaknya untuk bekerja sama. Lalu di dalam obrolan itu, Bongsik juga mengatakan kalau ia telah mendatangi orang tuanya Jisung untuk balas dendam. Mendengar itu, Jujun pun terkejut dan langsung pergi ke rumahnya Jisung, dan ternyata benar. Rumahnya Jisung sudah hancur, bahkan orang tua Jisung juga mengalami luka yang sangat parah dan harus dirawat di rumah sakit. Di tempat lain, Susan datang ke lapas untuk menjenguk Jisung. Lalu ia memberitahukan kalau orang tuanya Jisung sedang dirawat di rumah sakit karena telah diserang oleh sekelompok gangster. Mendengar itu Jisung pun marah dan ingin balas dendam secepatnya. Namun apalah daya, ia tidak bisa melakukan hal itu karena ia masih di penjara. Karena hal itu, Jisung meluapkan kesedihannya di kamar mandi. Namun tiba-tiba, si Badru menusuk Jisung dari belakang menggunakan pisau. Namun Jisung terlihat pasrah dengan keadaannya, sedangkan si Badru langsung menangis karena ia telah menusuk orang yang telah menolongnya. Jisung pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sultan yang mengetahui kabar itu langsung ngamuk-ngamuk jika nuka setanan dan ingin mencari pelakunya. Tapi sayangnya para sipir langsung mencegah aksinya itu.
Malam harinya, petugas sipir memanggil si Jeffrey karena dicurigai sebagai pelaku dari penusukan kepada Jisung. Namun si Jeffrey yang tidak tahu apapun tentu saja tidak mengakui karena ia bukan pelakunya. 박문수 나와. 내가 안 찔신 거. 야, 힘들어. Sedangkan Jujun yang mendengar kabar Jisung ditusuk langsung menemui anak buah Mr. Kim dan menanyakan tentang penusukan Jisung. Anak buah Mr. Kim mengaku kalau penusukan itu merupakan sebuah perintah dari bos Kim untuk membunuh Jisung. Mendengar hal itu, Jujun tentu saja marah. Kemudian Jujun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sahabatnya. Lalu ia memberitahu Jisung kalau pelaku penusukan kepada orang tuanya adalah Bongsik. Bahkan ia juga mengatakan kalau bos Kim kini telah berkhianat kepada Jisung. Mendengar hal itu, Jisung langsung kecewa kepada Mr. Kim karena kesetiaannya telah dibayar dengan pengkhianatan. Oleh karena itulah, ia pun kini memutuskan untuk balas dendam karena tertarima dengan perlakuan Mr. Kim. Sepulangnya dari rumah sakit, Jujun berbohong kepada Mr. Kim. Dia mengatakan kalau Jisung masih belum sadar. Hal tersebut pun dimanfaatkan Mr. Kim untuk membujuk Mr. Choi agar mau memproduksi narkoboy secepatnya. Mr. Choi pun mempercayai Mr. Kim. Sementara itu Jujun terlihat sangat kecewa kepada Mr. Kim karena menyuruh orang lain untuk membunuh Jisung. Keesokan harinya, Mr. Kim mendapatkan kabar kalau barnya diserang oleh anak buah Bongsik. Dia pun marah besar dan langsung menyatakan perang. Beberapa hari kemudian, Jisung akhirnya sembuh dan diantar kembali ke penjara. Semua teman-temannya terlihat senang. Keesokan harinya, Jisung mengajak teman satu selnya untuk kabur dari penjara. Mereka berencana kabur melewati terowongan bawah tanah, namun ternyata di ujung terowongan itu adalah kawasan militer, dan rencana itu pun gagal. Jisung dan kawan-kawan pun mencari jalan keluar baru, kemudian salah satu temannya mengatakan kalau tembok lapas terbuat dari bahan-bahan yang jelek, sehingga akan mudah dirobohkan oleh ratusan orang. Oleh karena itu, Jisung langsung menggerakkan seluruh napi untuk merobohkan tembok lapas. Namun tembok lapas itu hanya retak sedikit, alhasil Jisung harus mencari alternatif lain. Setiap malam mereka akan bergantian menggali terowongan yang ada di sel mereka. Namun keesokan harinya mereka mendapatkan kabar buruk, yaitu mereka harus pindah sel karena akan ada renovasi di lapas. Alhasil, rencana mereka menggali terowongan gagal lagi. Akan tetapi Jisung tidak mau menyerah, dia memutuskan untuk mendobrak tembok lapas seorang diri. 저 담장이 저러면 안 되는데. 한 번 더 바꿔보자. Di sisi lain, geng Mr. Kim sedang berlatih menembak di hutan. Hal itu mereka lakukan untuk berperang dengan geng Bongsik. 가장 중요한 것은 누구들 칼질할 때는 Ketika giliran si Jujun menembak, pelurunya malah nyasar ke awang-awang dan mengenai pesawat jet. Pesawat jet itu pun jatuh ke sebuah bangunan yang tidak lain adalah lapas. Anjing, dasar film. Alhasil tembok lapas yang sudah retak itu pun runtuh. Melihat kesempatan itu, Jisung dan para napi lain langsung kabur dari lapas. Kejadian itu pun langsung menjadi berita nasional. Mr. Kim yang mendengar kabar itu pun tampak cemas. Di sisi lain, seorang tahanan sedang diinterogasi oleh pihak berwajib atas insiden tadi. Dia adalah satu-satunya teman Jisung yang tidak berhasil kabur. Sementara itu, Jisung dan kawan-kawan sedang menyandra pemilik studio foto. Mereka kemudian meminjam telepon dan berganti pakaian.
Setelah berganti pakaian, mereka langsung menonton berita di TV, dan ternyata temannya itu telah membocorkan informasi tentang Jisung kepada pihak berwajib dan juga media. Tak lama kemudian Susan datang setelah ditelepon Jisung tadi. Dia memberikan uang dan ponsel kepada Jisung. Setelah itu, Jisung pun dinasehati oleh Susan. Keesokan malamnya, Jisung langsung menuju ke pabrik milik Mr. Choi, dan tanpa banyak bicara, Jisung pun langsung menghajar semua anak buah Mr. Kim. Pagi harinya, pabrik tersebut sudah berantakan dan juga hangus. Mr. Choi jelas sangat marah kepada Mr. Kim. Dia pun membatalkan kerjasama karena Jisung masih hidup. Karena tidak terima dengan ucapan Mr. Choi, Jujun pun menghajarnya. Sementara itu, Jisung dan Sutan sedang membuntuti mobil milik Bongsik, dan pada saat lampu merah menyala, mereka langsung memecahkan kaca mobil itu dan langsung memojokkan Bongsik di dalam mobil. Kemudian balas dendam selanjutnya yaitu kepada Mr. Kim. Jisung pergi ke markas Mr. Kim karena ingin membunuhnya. Namun Jujun mencegahnya dan menyuruh Jisung untuk pergi saja karena ia tidak mau baku hantam dengan temannya sendiri. Namun Jisung tidak mau pergi karena ia masih ingin balas dendam kepada Mr. Kim. Mendengar itu, Jujun pun mau tidak mau maju dan menantang Jisung untuk Baiwan. 그냥 가면 안 되겠냐? 모르냐? Namun sayangnya ia masih newbie dan harus kalah oleh Jisung dengan mudah. Setelah itu, datanglah anak buah Mr. Kim dan langsung menyuruh bawahannya untuk membunuh Jisung. Namun Jisung yang sudah diselimuti amarah tidak peduli seberapa banyak lawannya. Ia langsung maju untuk menghadapi mereka meskipun sendirian. Namun tiba-tiba Sutan dan yang lainnya datang untuk membantu Jisung hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Mr. Kim menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran Jisung. Lalu Jisung yang melihat itu tentu saja langsung mengejarnya. Namun sayangnya, Jujun menghadangnya lagi sambil menodongkan pistol. Melihat itu, Jisung tidak takut dan memberanikan diri untuk terus memajukan mobilnya. Hingga akhirnya Jujun pun ketabrak karena ia tidak loncat ke samping kayak di film-film yang lain. Di tempat lain, Sutan sedang duel dengan anak buah Mr. Kim dan berhasil menusuknya dengan pisau. Namun Sutan juga harus tertembak dan mati juga. Tidak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap mereka semua. Kembali lagi kepada Jisung yang sedang mengejar Mr. Kim yang sedang berusaha untuk kabur darinya. Namun tiba-tiba polisi datang dan berhasil mengepung mereka berdua. Jisung langsung turun dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Mr. Kim. Namun tiba-tiba dari belakang, Jujun langsung menembak Mr. Kim secara brutal hingga tewas. Lalu polisi pun langsung menembak Jujun hingga mati karena ia yang memiliki senjata. Jisung yang melihat itu langsung menangis sambil menghampiri sahabat baiknya itu. Hingga akhirnya Jisung pun mengenang kembali masa kecilnya
yang dimana terlihat kini Jujun dan Sutan telah pergi meninggalkannya. 있던 시절의 말이다. 비를 맞은 기억이 한 번도 없고 어쩌든 기억이 없네. 이상하네. Tamat? Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini yaitu pelajaran hidup yang penting tentang pentingnya teman dalam hidup kita. Mengingatkan kita bahwa teman kita adalah teman setia kita yang berdiri di samping kita melalui suka dan duka. Teman kita akan selalu ada untuk menawarkan uluran tangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.